Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sony Setiawan SPD selaku Guru PPKN SMK Negeri 1 Probolinggo, beserta teman-teman semua sebangsa dan setanah air. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya. Hingga pada saat ini, saya, Salsabila Vidya Ramadhani, selaku siswa SMK Negeri 1 Probolinggo, akan menyampaikan sebuah pidato yang bertemakan kemerdekaan 17 Agustus 1945. Izinkan saya secara singkat menceritakan kembali sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia keluar dari penjajahan melewati fase panjang. Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa kekalahan Belanda atas Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan Belanda menuju ke penjajahan Jepang. Jepang dapat menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Namun, kemenangan Jepang ini tidak bertahan lama karena pihak sekutu melakukan serangan balasan kepada Jepang untuk merebut kembali Indonesia. Sampai akhir tahun 1944, Jepang semakin terdesak dalam peperangan melawan sekutu. Dalam acara peringatan pembangunan Jawa Baru pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang berjanji membentuk Dokuritsu Sunbi Yosaka. Berita kekalahan Jepang. Setelah terdesak oleh sekutu, pasukan Jepang kalah di kawasan Pasifik. Hal ini ditandai pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu yang menewaskan ratusan ribu orang. Selang 2 hari kemudian, pada tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki dibom atom lagi oleh sekutu. Saat itu, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Bedrodiningrat berangkat ke kota Dalat di Vietnam, dipanggil oleh Marsekal Terauchi, penguasa perang tertinggi di seluruh Asia Tenggara. Tanggal 12 Agustus 1945, Marsekal Terauchi dalam suatu pertemuan menyampaikan kepada ketiga pimpinan tersebut bahwa pemerintah Kemaharajaan Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. 14 Agustus 1945, ketiga pimpinan bangsa Indonesia tersebut pulang dari Vietnam. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu berarti merupakan keruntuhan seluruh pengaruh kekuasaan Jepang di kawasan Asia Pasifik. Berita kekalahan Jepang dari sekutu ini masih dirahasiakan oleh Jepang. Tanggal 15 Agustus 1945, ketiga tokoh pergerakan nasional tersebut tiba di Indonesia, membawa perintah untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kini
menghadapi sekutu yang berusaha akan mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Karena itu, untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia diperlukan sebuah revolusi yang terorganisasi. Mereka ingin membicarakan pelaksanaan proklamasi Indonesia di dalam rapat PPKI. Sikap inilah yang tidak disetujui oleh golongan pemuda yang menganggap PPKI adalah badan Jepang dan tidak menyetujui lahirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia secara apa yang telah disampaikan oleh Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Sebaliknya, golongan muda menghendaki terlaksananya proklamasi kemerdekaan dengan kekuatan sendiri, lepas sama sekali dari pemerintah Jepang. Tanggal 15 Agustus 1945 sore hari, Sultan Syahrir, tokoh pertama yang mendesak segera diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia tanpa menunggu janji Jepang yang dikatakannya sebagai tipu muslihat belaka. Ia mendengar dari radio yang tidak disegel oleh pemerintah militer Jepang dan mengetahui bahwa Jepang sudah memutuskan untuk menyerah. Pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, golongan pemuda mengadakan perundingan di salah satu ruangan lembaga bakteriologi di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta, yang dipimpin oleh Khairul Salim. Pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, Wikana dan Darwis, wakil golongan pemuda, menyampaikan hasil keputusan rapat kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Tuntutannya adalah agar proklamasi dinyatakan oleh Insinyur Soekarno pada keesokan harinya, yaitu tanggal 16 Agustus 1945. Jika keinginan mereka tidak dilaksanakan, akan terjadi pertumpahan darah. Suasana menjadi tegang. Mendengar ancaman itu, Insinyur Soekarno menjadi marah dan melontarkan kata-kata yang berbunyi, "Inilah leherku. Saudara boleh membunuh saya sekarang juga. Saya tidak bisa melepaskan tanggung jawab sebagai ketua PPKI. Karena itu, akan saya tanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok." Peristiwa Rengas Dengklok. Pukul 04.00 waktu Indonesia Barat terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa pengamanan Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Nyai Fatmawati, dan Guntur Soekarno Putra keluar kota menuju Rengas Dengklok, sebuah kota kawedanan di pantai utara Karawang, Jawa Barat. Di Rengas Dengklok, antara golongan tua dan golongan muda tidak terjadi pertentangan pendapat. Hanya telah diberi jaminan oleh Ahmad Subarjo dengan taruhan nyawa bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 keesokan harinya, selambat-lambatnya jam 12.00 Indonesia Barat. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan. Setelah selesai diketik, kemudian ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Perumusan teks proklamasi sampai dengan penandatangannya baru selesai pukul 4.00 waktu Indonesia Barat tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu telah diputuskan bahwa proklamasi kemerdekaan akan dibacakan di halaman rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta pada pagi hari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saudara-saudari, setiap 17 Agustus negara kita berpesta untuk memeriahkan kemerdekaan. 17 Agustus merupakan hari di mana seluruh bangsa Indonesia mengenang kembali jasa-jasa para pahlawan yang telah meraih kemerdekaan. Ucapan rasa syukur, bangga, serta bahagia
Indonesia. Suara pekikan merdeka bergema di seluruh pelosok negeri. Merdeka, merdeka, merdeka.